Oke, selamat pagi. Ini saya akan berbagi pengalaman sedikit ya tentang beberapa hari lalu saya itu kena tipu ya, kena tipu soal sopir. Sopir apa ya? Sopir Puso ya, mau ngangkut barang ke Jakarta. Ini video kali ini mudah-mudahan bisa menjadi suatu pembelajaran atau pengalaman bagi saya dan juga mungkin bisa memberikan gambaran buat teman-teman yang mau cari sopir ya. Ini kemarin itu saya cari sopir mau ngangkut genteng dari Trenggalek ke Jakarta. Ceritanya begini. Awalnya itu kita sudah terbiasa kirim ke Jakarta, akan tetapi karena suatu hal jadi armadanya itu tidak bisa. Jadi armadanya itu tidak bisa. Terus kemudian kita kan juga bingung karena kita tidak memiliki fuso sendiri ya. Kalau truk biasa kita ada, sama kalau truk fuso itu kan tidak semua orang punya, jadi carinya susah. Dan waktu itu kebetulan saya mencari informasi dari sopir yang pernah ngirim ke sana. Waktu itu saya minta tolong, kebetulan karena di sana juga mungkin teman-temannya banyak ya, jadi saya minta tolong sama dia untuk carikan sopir yang bisa ngangkut. Nah kebetulan dia ada. Ya agak susah sih karena memakan waktu itu sekitar 2 minggu kita baru dapat. Jadi yang beli atau Jakarta itu sudah konfirmasi, kita tiap hari nelponi terus, kita masih kelabakan cari armada waktu itu karena waktu itu kebarengan dengan Hari Raya Kurban, menjelang Hari Raya Kurban. Jadi mungkin banyak angkutan truk itu yang mengangkut sapi ya ke Jakarta ya. Gitu. Jadi kita kena tipunya di mana? Kata tipunya di sini. Saya setuju dengan pengajuan temennya sopir saya itu, katakanlah namanya Andre gitu ya. Andi apa Andre ya kemarin ya. Itu. Nah, dia ada teman namanya Eko, atau Joko atau Eko gitu ya waktu itu. Ya mungkin kecerobohan saya. Jadi saya tidak apa ya, kurang teliti ya katakanlah. Seharusnya mungkin saya minta KTP atau apa gitu, atau kita foto bareng gitu ya. Ini perlu dicatat di situ. Karena waktu itu kita percaya saja sama si Andre yang pernah Andi ya, Andi apa Andre gitu. Andi kalau tidak salah. Nah, itu pernah datang ke sana. Saya percaya saja gitu, sehingga waktu itu dicarikan sopir namanya Joko itu yang baru saja ngepok atau istilahnya bongkar muat di Malang ya, Batu Malang. Nah kita nunggu sampai dari pagi sampai sore, sehingga sore itu maghrib ya, tepatnya maghrib kita baru dapat sopir. Setelah baru dapat sopir, ternyata ya itu tadi sopirnya dia itu, kita karena datanya sudah waktu malam sehingga kita tidak sempat untuk mengecek, kita tidak sempat foto, terus kemudian mau tanya KTP pun tidak sempat, langsung aja dinaikkan karena saya sudah terlanjur percaya sama si Andri tadi yang sudah di Jakarta ya, katakan seperti itu. Sehingga singkat cerita, setelah barang sudah dinaikkan, barang sudah dimuat, selesai, tapi uang itu sudah tak kasih DP 50% ya. DP 50% senilai sekitar 2,5 juta ya. Sampai Ponorogo katanya, saya juga nggak tahu katanya, sampai Ponorogo itu katanya dia ditelepon sama majikannya yang punya truk sendiri itu, disuruh pulang ke Tulungagung waktu itu. Setelah pulang ke Tulungagung, dia tidak langsung, katanya ini yang cerita itu yang punya truk. Kenapa? Karena yang punya truk itu setelah truknya itu sudah sampai di rumahnya yang punya truk, dia telepon ke saya bahwasanya, Mas, barangnya sampan itu sudah ada di tempat saya, kalau mau ngepok silahkan dipok. Itu waktu itu. Jadi singkat cerita, barang itu sudah ada di Campur Darat, Tulungagung. Saya suruh ngepok atau suruh mindahkan dari truk yang tadi ke truk berikutnya. Dari itu saya sudah tidak enak, aduh ini saya sudah ditipu. Tapi seharusnya tanggung jawab itu kan tanggung jawabnya yang menstop itu atau yang punya truk itu. Karena akan tetapi yang punya truk itu beralasan bahwasanya sampan pitungnya karo sopo. Nah, sampan pitungnya dengan siapa? Kan tidak dengan saya, dengan sopir saya. Dan sopir saya ini sudah 2 bulan tidak setor sama saya.
Nah saya balikkan lagi, lah ini urusannya sampean. Masalah setor tidak setor kan saya tidak tahu. Yang saya tahu sopir itu supir sampean kan. Truk yang dibawa truk sampean, kecuali dia pencuri. Nah, saya bilang gitu waktu itu. Nah ternyata singkat cerita dia itu mengelak. Istilahnya tidak mau tanggung jawab atas apa yang dilakukan dengan menstop sopir tadi ya katakanlah. Sehingga lagi-lagi yang menanggung beban waktu itu ya saya, lagi-lagi ya saya. Nah kemudian setelah si sopir ini menghilang entah kemana, beberapa hari tak teleponin tidak dapat, ya terpaksa ya saya mengepok barang tadi ya. Singkat cerita yaitu ketipu saya itu terlalu percaya dengan orang, terus kurang teliti, itu saja. Jadi lain kali buat teman-teman yang mau cari sopir itu yang teliti. Ini sopirnya siapa, majikannya siapa, terus kemudian dimintai identitas diri, gitu ya. Karena kita belum kenal kan. Jangan asal percaya dengan teman, karena teman yang nyarikan tadi juga tak cari pertanggungjawaban, cuma lah piye toh Pak, wong saya itu juga menolong. Jadi ya saya lagi-lagi dirugikan di situ. Mau melapor uang tidak seberapa. Ini cuma berbagi pengalaman saja. Ini ya saya tunggu sampai sekarang pun saya tunggu etikat baiknya sih sama yang namanya si Joko itu ya. Joko ini katanya sih orang Lampung. Orang Lampung, dia biasanya bawa truk puso ya. Biasanya truk puso, nggak tahu dia pokoknya dia luar kota selalu gitu ya. Itu cuma dia domisili katanya di Tulungagung, di daerah Sawo sana ya. Itu singkat ceritanya seperti itu. Mungkin pengalaman ya juragan ataupun sama sesama sopir ya, hati-hatilah buat ya, itu. Intinya tak ada pertanggungjawaban sampai sekarang, sampai detik ini dan sampai saat ini. Gitu ya. Ini buat pengalaman saja. Itu supaya tidak terjadi pada teman-teman semuanya dan juga juragan-juragan semuanya. Oke, sampai ketemu lagi di channel saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, supaya channel ini terus berkembang, selalu memberikan informasi-informasi yang juga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.